ya setelah mereka mengalami kekecewaan, ternyata nggak dibiarkan oleh Yesus gitu loh, Mo. Nggak ditinggal ya. Nggak ditinggal oleh Yesus, malah justru Yesus berjalan bersama. Dan seperti kita ketahui, ketika berjumpa dengan mereka ini, Tuhan Yesus nggak langsung menjudge mereka bodoh, nggak kenal Tuhan dan lain sebagainya, tapi ya dia bertanya ada apa yang terjadi dan lain sebagainya, hingga pada Jadi dikorek dulu nih iya, ya, dikorek psikisnya dulu. ya. Iya. Ada apa? Iya, ada Kenapa apa? kamu? Langsung dia curhat ya. Iya, Emang jadi kamu nggak tahu apa? Gitu ya. iya, Romo. Mari kita duduk dan berkumpul di sini, hilangkan duka lara dan beban di hati, mendengarkan renungan yang menginspirasi. Pojok Iman. Halo Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, salam sehat penuh kerahiman Tuhan, salam katekese. Berjumpa lagi dengan Pojok Iman, di mana kita mendengarkan sharing pengalaman iman yang telah diolah, direnungkan, dan boleh dibagi-bagi. Semoga semuanya itu bisa menjadi berkat yang meneguhkan Anda dan saya. Amin, amin. Selamat Paskah untuk kita semua yang senantiasa setia mendengarkan refleksi-refleksi di Pojok Iman ini. Hari ini saya kedatangan tamu yang spesial, orang muda, cakep pula, energik ya. Dia adalah Frater Yohanes. Ya. Apa kabar, Frater? Baik, Romo, sehat. Sehat-sehat. Puji Tuhan. Usia berapa sekarang? Usia 20 tahun, Romo. 20 tahun ya? Iya, Romo. Masih muda belia tuh, ya kan? 20 tahun. Udah punya KTP kan ya? Sudah, Mo. Sudah ya. Sudah punya. Kamu paroki mana ya? Saya paroki Santo Arnoldus Johnson Bekasi, Mo. Oh, paroki Bekasi. Iya, saya paroki Bekasi. Anak keberapa? Saya anak kedua dari 4 bersaudara, Romo. Dari 4 bersaudara? Iya. Anak kedua ya? Iya, anak kedua. Yang pertama? Yang pertama itu kakak saya. Kuliah. Cowok apa cewek? Cewek. Oh, kuliah ya? Iya, kuliah. Nggak mau jadi suster dia? Nggak mau. Terus kamu? Ya, habis itu saya, lalu adik-adik saya. Nomor 3 kelas 1 SD. 1 SMP, Romo. Yang keempat kelas 3 SD. Ya. Kamu rumahnya dekat paroki apa? Enggak, Romo, saya di Tambun. Kalau paroki kan di Bekasi. Oh, di Tambun. Iya, saya di Tambun. Luar biasa jauh ya. Iya. Berarti yang sedang ada stasi juga di sana kali ya? Iya, lagi ada rencana pendirian stasi. Oh, rencananya aja ya. Pokoknya dipikirin. Oh, kamu di sana dong. Lumayan jauh ya kalau ke paroki dong. Ya, setengah jam, Romo, kalau. Oh, setengah jam doang ya? Naik motor. Oh, motor. Iya, kalau naik motor. Kalau naik angkot? Ya, angkot 45 menit lah. 45 menit ya. Iya. Nggak pakai macet tuh ya. Ya, udah termasuk udah macet. Termasuk macet, Mo. Luar biasa. Iya. Keren ya. Iya. Terima kasih mau gabung di Pojok Iman ini, menampilkan sharing yang luar biasa. Kita punya tema nih, Frater ya. Iya, Romo. Dari pengalaman Emmaus kita tahu pengalaman masih dalam sukacita Paskah begini, kita mau menampilkan sharing-sharing sekitar kebangkitan Tuhan ya. Iya. Pengalaman kebangkitan. Anda tahu kan Emmaus itu adalah 2 murid yang kecewa karena Tuhannya meninggal dunia. Tuhannya wafat ya. Tapi di tengah perjalanan ada Tuhan Yesus yang tadinya mereka mau pulang kampung ke Emmaus gitu ya, nggak jadi. Balik lagi ke Yerusalem. Betul. Dan mewartakan sukacita Paskah. Iya. Ini saya kira pengalaman yang menarik, menjadi refleksi dari perbincangan kita ya. Kalau menurut Frater Yohanes ya, Romo, apa yang Frater alami dengan pengalaman Emmaus sebetulnya dari permenungan Frater? Oke. Kalau menurut saya pengalaman Emmaus ini tadi seperti yang disampaikan Romo Rudi, pengalaman di mana kedua murid yang tadinya harusnya di Yerusalem bersama dengan komunitas para rasul yang lain, murid yang lain, tapi mereka malah meninggalkan Yerusalem lalu ke kampung Emmaus. Itu merupakan yang tadi kekecewaan lah bentuknya, kekecewaan dan keraguan-raguan itu sendiri dari kedua murid itu.
Kalau bagi saya sendiri ya sama seperti dalam perjalanan panggilan ini. Kadang kita yakin teguh kalau kita ini orang-orang terpanggil, tapi terkadang pula ada juga hal-hal yang membuat kita ragu-ragu gitu. Ragu-ragu dan menjadi ya pesimis. Kalau melihat perjalanan hidup, kok apakah benar kalau gue dipanggil, apakah benar, apakah sungguh, karena ya itu kan kita dipanggil dari pada saat kita muda ya Mo ya. Masih muda kan, masih belum ya, masih bimbang lah istilahnya. Jadi ya menurut saya itu sih, Emmaus ini kedua orang murid yang ke Emmaus merupakan suatu bentuk ya, yang tadinya dia yakin kalau Yesus adalah Tuhan, tapi di satu sisi mereka ragu gitu karena melihat Tuhannya itu yang dia yakini tapi mati di kayu salib gitu. Udah mati konyol gitu. Iya, mati di kayu salib. Ya, karena kan udah nggak ada harapan lagi. Iya, betul Romo. Tapi kenapa mereka pulang kampung ya? Ya menurut saya sih mereka mencari aman gitu ya, karena kan mereka orang-orang Yahudi terus murid Tuhan mungkin ya, mungkin mereka takut gitu kepada orang-orang Iya kan, Farisi. Iya, sebetulnya kan juga banyak ketakutan kiri kanan. iya benar Romo. Sampai murid ketemuan aja harus pintu-pintunya terkunci, Iya, terkunci. tertutup ya. Iya, Romo. Meskipun mereka juga saling meneguhkan di antara Iya, mereka ya, gitu ya. Iya. Pulang kampung, jalan kaki loh itu ya. Iya. Berapa jaraknya itu ya? Harus diteliti ya. Kamu pernah tahu belum? Mungkin lupa Romo. Mungkin ya. Iya. Pasti perjalanan berhari-hari juga kali betul. ya. Karena kampung Emmaus ya. Kampung Terus mereka pokoknya pulang kampung lah dengan wajah frustasi. Iya. Itu pengalaman Emmaus dalam dirimu ya. Iya Romo. Jadi kekecewaan itu pernah juga terjadi dalam diri hidupmu. Kekecewaan pernah. Pernah. Iya. Kapan kamu kecewa? Bukan dalam tanda kutip kecewa sih Mo. Kalau menurut saya ya, kalau misalnya ketika saya melihat orang-orang lain di luar sana yang seumuran saya kan udah mulai kuliah lah istilahnya. Udah mulai kuliah, udah mulai ya cari-cari pengalaman kerja dan lain sebagainya, tapi di satu sisi saya di sini ya masih belum ada apa-apanya gitu loh. Masih ya siapa sih saya ini kok dibandingkan dengan orang-orang seumuran saya, masih di sini aja, masih belum punya pegangan lah, masih belum ada pengetahuan kalau dibandingkan dengan teman-teman yang lain gitu. Maksudnya sih belum tentu, jangan-jangan yang di sana juga berpikir, wih keren loh, ya kan? Tapi kalau dari sisi saya kan Iya. kalau melihat orang lain di luar sana kan udah punya udah semester 5 lah istilahnya. Udah keren lah mereka. Udah keren ya. Tapi Itu kan lagi zaman susah, pandemik loh. iya sih Romo. Ketemuan kagak, kuliah komputeran terus, ya kan? Kalau nggak sehat-sehat mata bisa sakit itu, Iya, benar. ya kan? Iya benar. Oke, tapi itu ya gambaran-gambaran Iya, kamu ya, itu tentang mungkin Emmaus. pergumulan saya. Emmaus dalam diri kita manusia juga sebetulnya wajar ya. Iya wajar Romo. Pengalaman putus asa, kecewa itu Iya. juga seringkali ada pada kita ya. Iya benar. Kecewa yang begitu membuat kita terpukul, ya, bisa jadi itu. Iya. Pengalaman gagal, Iya. harusnya naik kelas, nggak naik kelas, itu bisa jadi Emmaus itu. Oh iya. Kecewa ya. Tapi ketika kecewa itu dimaknai bersama Tuhan dan ada Tuhan, itu ada sukacita loh itu. Iya ada sukacita. Ya, maka dari Emmaus ini apa yang kamu bayangkan dengan para murid? Kok akhirnya jadi nggak pulang kampung, akhirnya dia kembali ke Yerusalem. Ada apa itu di situ ya, Jo? Oh menurut saya di sana ada ya, setelah mereka mengalami kekecewaan, ternyata nggak dibiarkan oleh Yesus gitu loh Mo. Nggak ditinggal ya? Nggak ditinggal oleh Yesus, malah justru Yesus berjalan bersama. Dan seperti kita ketahui, ketika berjumpa dengan mereka ini, Tuhan Yesus nggak langsung menjudge mereka bodoh, nggak kenal Tuhan dan lain sebagainya, tapi ya dia bertanya ada apa yang terjadi dan lain sebagainya, hingga pada Jadi akhirnya dikorek dulu dikorek psikisnya ya. Iya. Ada apa? Iya, ada Kenapa apa? kamu? Iya, Langsung dia curhat ya. Iya, Emang jadi kamu nggak tahu apa? Iya kan? iya Romo. Iya kan? Terus dari situ apa lagi? Ya, dari situ pada akhirnya mereka sadar kalau mereka nggak sendirian, mereka ya masih ditemani Tuhan Yesus. masih ditemani Tuhan Yesus. Lalu mereka sadar kalau mereka ada punya kelompoknya gitu, para rasul yang harusnya di Yerusalem gitu loh. Jadi ada
Di situ mereka telah diingatkan oleh Tuhan Yesus ya, tempat mereka bukan di Emmaus seharusnya, tapi di Yerusalem itu sendiri, jadi Tempatmu saksi-saksi. bukan ke Emmaus, Iya. seharusnya kamu kembali ke kelompokmu. Iya benar. Memang kamu nggak tahu bahwa itu semua sudah tertulis pada kitab suci, Betul. harus digenapi gitu Iya, ya. betul. Dan lihat ini, akhirnya mereka melihat Tuhan loh. Iya, betul. Jadi bagi saya pengalaman Emmaus dalam hidup Anda dan saya, kita atau frater ya, Iya. itu mungkin, ya kan? Iya. Tapi begitu kita melihat Tuhan dan belajar bersama Tuhan, maka di situ ada pengalaman yang lain. Iya. Menurut frater pengalaman apa itu? Kok 2 murid Emmaus nggak jadi pulang kampung ya? Ya, kalau bagi saya sendiri ya itu tadi, karena mereka udah sadar Yesus ada di situ, terus sadar pula bahwa mereka punya kelompok. Ya, kalau saya maknainya, kalau saya terus-terusan mencari-cari dunia luar, mencari-cari kenikmatan duniawi, mencari-cari gelar tadi yang saya bilang, teman-teman saya udah pada kuliah, tapi di sisi lain ya saya punya kelompok sendiri gitu, yang udah dikhususkan oleh Tuhan. Ya pada akhirnya nanti ya bisa seiring berjalannya waktu menambah imannya, menambah ilmunya, menambah pengalamannya, sehingga pada akhirnya nanti layak gitu menjadi murid-murid Tuhan gitu. Wah, amin ya. Iya, amin. Jadi di sana kamu harus kembali ke kelompokmu, Iya. supaya siap untuk bersaksi. Iya, siap kan? bersaksi. Maka dari Emmaus ada pengalaman sukacita. Sukacita. Dan pengalaman ini karena apa? Paskah. Paskah, benar. Apa yang kita alami dengan Paskah? Yesus Kristus bangkit. Yesus Kristus mulia, ya kan? Dan Yesus Kristus ini sungguh Allah, sungguh manusia. Karena ternyata dia bukan wafat mati konyol, melainkan bangkit. Nah, ini melihat Tuhan yang sedemikian, jadi semangat lagi nih para murid langsung. Ya itu Tuhan tuh. Pantesan tadi berkobar-kobar. Ya ampun, gitu. Ada tahap-tahap yang buat saya itu luar biasa ya. Pengalaman melihat Tuhan itu mungkin ya bisa jadi kalau kita kecewa, putus asa, sedih, jangan lupa selalu berjalan sama Tuhan. Tuhan pasti mendampingi kan? Dia nggak akan meninggalkan kita kan ya? Iya, benar. Buktinya dia datang tuh di situ, nemenin, ngorek-ngorek kita, ya kan? Iya, benar. Biasa kan orang yang lagi frustasi tuh gampang dikorek-korek Iya, benar. ya kan? Gampang dikorek-korek, tapi setelah tahu kemudian mulai dengan ingatan akan peristiwa kitab suci, bahwa Mesias harus mati menderita sedemikian tapi bangkit. Kemudian mereka makin jelas pasti lagi ketika memecah-mecahkan roti. Itu artinya apa? Merayakan Ekaristi. Di situ dia melihat itu Tuhan. Maka ini pengalaman Paskah, Prater. Iya. Pengalaman Paskah adalah pengalaman sukacita di mana kita mewartakan kebangkitan Tuhan. Amin. Amin. Nah, kalau Prater sendiri dengan pengalaman kebangkitan ini apa yang Prater rasakan? Dari Emmaus kok bisa menjadi pengalaman Paskah yang penuh sukacita? Prater ngalamin apa dari pengalaman Paskah? Sukacita, semangat, nggak lagi loyo memikirkan hal-hal yang di luar sana, tapi ya kita bersemangat jalanin gitu loh, jalan bersama Tuhan dengan penuh kegembiraan, semangat, sukacita. Itu sih, Rom. Dengan penuh semangat dan sukacita. Kalau kamu harus berpesan pada teman-teman mudamu, kira-kira apa pengalaman dari Emmaus ke pengalaman Paskah yang penuh sukacita? Kalau boleh berpesan dengan orang-orang muda ya, Romo ya. Iya. Hidup memang ya kadang ada senangnya, kadang ada dukanya, kadang ada kita di atas, kadang kita di bawah. Tapi jangan lupa bagi teman-teman ya, percaya kalau semua rencana Tuhan itu indah pada waktunya. Itu sih, Romo. Dan dimana kita harus menjalani hidup dengan happy lah, sukacita, karena Tuhan kita sudah memberi kejaminan bahwa Dia bangkit, Dia ada bersama dengan kita. Itu sih, Romo. Dia bangkit, Dia ada bersama kita dengan kita. Iya. Ada catatannya nggak? Kalau kita mengandalkan Dia, ya kan? Iya. Kadang-kadang kan persoalannya di pihak kita juga, Frater. Iya. Bahwa kita nggak mengandalkan Tuhan. Kita nggak mengandalkan Dia. Ingat, tanpa doa manusia
nggak bisa mengandalkan Tuhan. Iya. Iya kan? Itu jelas tuh. Kalau manusia nggak pernah hidupnya berdoa, maka dia nggak bisa mengandalkan Tuhan. Kan gitu ya, Frate? Iya, benar. Nah, dalam pengalaman ini maka ya harus andalkan Tuhan. Iya, mengandalkan. Supaya pengalaman kita, kan akhirnya kan para murid Emmaus, wih Tuhan, Iya, benar. ke situ dong. Akhirnya nggak jadi kembali ke Yerusalem. Betul. Dan lihat kan bacaan setelah Paskah ini kan sukacita mereka juga nih, dua murid Emmaus. Tahu nggak itu dibacaannya di Kisah Para Rasul? Ya. Lari langsung cerita-cerita, saya melihat Tuhan begini dan kita harus bersaksi, benar dia sudah bangkit, dia hebat, dia putra Allah, ayo kita wartakan. Sejak itu proclaiming the kingdom of God, ya kan, ada pewartaan kerajaan Allah yang bergerak, ya kan. Iya. Justru dari Yerusalem ke seluruh dunia. Iya, Kan harus gitu kan. Iya. Karena pengalaman itu tadi, Emmaus itu menjadi pengalaman bagi dua orang murid. Iya ya, ngapain kita frustasi? Iya. Orang semua hidup itu ada yang ngatur. Iya, betul. Dan kita mengalami diri ketika berjumpa dengan Tuhan. Disitulah pengalaman Paskah terus hidup dalam diri kita. Iya, benar. Gitu ya, frater ya. Kalau dalam keluarga kira-kira apa ya implikasinya ya? Iya, apalagi buat keluarga-keluarga, karena ini kan masa pandemi ya, Romo ya. Ya. Mungkin banyak yang kehilangan pekerjaan, waktu bersama dengan orang lain, waktu berlibur kurang, waktu untuk keluar kurang ya, Romo ya. Terus banyak mungkin kehilangan dengan orang-orang yang dicintai mungkin karena pandemi ini. Satu sisi kita melihat kalau Tuhan itu baik, Romo, karena Dia memberikan segalanya itu lancar, karena melalui pandemi ini ya kita dikumpulkan sebagai satu keluarga kan, semua dari rumah, jadi keluarga disatukan kembali di rumah. Terus kita diajak untuk menjaga kesehatan itu sendiri. Terus kita diajak untuk ya bersama-sama lah semuanya dengan keluarga, menghadapi semua cobaan ini bersama keluarga. Mungkin berdoa, kita mungkin selama ini kurang, kita masih sibuk dengan diri kita masing-masing ya. Kita doa bersama dengan keluarga, satu keluarga. Ya banyak sih, masih banyak yang lain yang bisa kita ambil dari peristiwa COVID-19 ini. Tapi ya tetap semangat bisa melihat Tuhan lewat orang-orang di sekitar kita, lewat keluarga dan lain sebagainya. Dan pengalaman Paskah kita ini adalah pengalaman yang bangkit ya. Iya, bangkit. Terus bersaksi ya. Terus bersaksi. Kalau menurut Frater sendiri, makna Paskah buat Frater apa setelah pengalaman ini? Itu sih yang tadi keluar dari kebimbangan, terus menjadi semangat lagi bersama dengan teman-teman komunitas. Apalagi kan kita ada banyak lah program-program para frater, apalagi di Paskah ini kan salah satunya itu berbagi dengan orang lain, orang kecil. Jadi nggak melulu pada diri kita sendiri, tapi sukacita, rezeki yang diberikan oleh Tuhan kepada kita bagikan kepada sesama gitu. Misalnya ada kita membagikan sedikit dari apa yang kita punya kepada orang-orang kecil mungkin, Romo. Ada ya? Iya, ada. Dengan cara kita saweran ya? Iya. Itu frater saweran juga ya? Iya, para frater. Romonya dimintain juga ya? Iya, Romo. Jadi kita saweran Bapak Ibu untuk sedikit banyak beli nasi bungkus, terus dibagi-bagi ya. Iya. Jadi ada gerakannya kecil-kecil ya, kecil-kecil, yang sebetulnya ingin mengatakan bahwa pengalaman bahagia kita semoga juga menjadi pengalaman bahagia orang-orang di luar kita. Benar. Apalagi kalau kita memberi dari kekurangan kita Iya, ya. betul. Kekurangan banget ya berarti ya. Kita nggak ada donatur, tapi kita jalan terus ya, kita jalan dengan saweran kita ya. Dan luar biasa, udah berjalan hampir berapa minggu loh ini Frater buat kayak gitu ya. Udah ada 7 mingguan saya kira. Masa Prapaskah kamu buat. Terus setelah Paskah masih juga buat ya. Bahkan kadang-kadang ada ide-ide spontan di sana. Wih, cakep sekali ya. Inilah dari pengalaman Emmaus kepada sukacita Paskah. Iya, benar, Romo. Luar biasa. Terima kasih ya Frater. Ya, terima kasih, Romo. Bapak Ibu dan saudara terkasih, itulah pengalaman dari Frater yang merenungkan pengalaman Emmaus bagi hidupnya dan juga bagi kita, Anda dan saya, supaya dari Emmaus kita tidak pulang kampung. Ya. Kita kembali ke Yerusalem karena kita telah melihat Tuhan,
dan diminta untuk bersaksi mewartakan Yesus sudah bangkit. Iya, benar. Yesus telah bangkit. Dan ini sesuai dengan nubuat kitab suci bahwa Yesus adalah putra Allah yang menebus dosa-dosa umat manusia, Ya, benar. menyelamatkan jiwa-jiwa siapapun dia yang percaya kepadanya. Ya. Begitu ya berarti ya. Benar, Romo. Semoga terus hidup pengalaman Paskah ini. Iya, amin. Terus menyala-nyala. Iya. Dan juga mungkin untuk hati kita semua ya. Iya. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, itulah insight yang diberikan dari Sharing Frater mengenai pengalaman Paskah berangkat dari pengalaman Emmaus. Akhirnya makan ketupat, minumnya jus. Cakep. Tetap semangat melayani Mari Yesus. kita duduk dan berkumpul di sini, hilangkan duka lara dan pojok iman. Pojok iman.